Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, jika saya memiliki sebuah vektor, ya vektor yang pertama, vektor yang pertama adalah 2, 3. Kemudian vektor yang kedua ada 4 dan 6. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapakah rentang dari vektor ini? Jika kita anggap vektor ini adalah vektor positif. Ya, kita akan lihat rentangnya jika semua ini adalah kombinasi linear. Jika ada konstanta misalkan C1 dikalikan vektor pertama 2, 3, kemudian ditambahkan C2 dikalikan 4 dan 6. Nah, ini menunjukkan bahwa 2 ini adalah berbeda tetapi merupakan anggota dari angka atau bilangan linear. Nah, kita akan lihat di sini jika saya tuliskan C1 dikalikan 2, 3 ditambahkan C2. Nah, 4 dan 6. 4 dan 6 ini adalah 2 kali vektor 2 dan 3. Nah, jadi kita kalikan 2 kali vektor 2 dan 3. Nah, ini adalah yang ini. Nah, vektor yang ini adalah vektor 4 dan 6. Jadi kita bisa tulis ulang di sini C1 ditambahkan 2 C2 dikalikan vektor 2, 3. Dan ini konstanta ini, dua konstanta ini kita anggap misalkan C3 dikalikan vektor 2, 3. Nah, pada situasi ini kita tahu dengan dua vektor kita sebut kita bisa tahu rentang dari kedua vektor ini di mana merupakan kombinasi linear. Nah, kombinasi linear ini jika kita gunakan ya substitusi di sini kita akan dapatkan vektor yang pertama. Nah, kita dapat substitusikan yang ini dari kombinasi skalar ini menjadi vektor yang kedua. Jadi, kombinasi dua vektor ini jika kita reduksi akan mendapatkan kombinasi skalar dari satu vektor yang ini. Nah, kita lihat di koordinat di sini kita punya 2 dan 3. Ya, di sini kita tarik garis lurus. Nah, semua kombinasi skalar yang berada di garis ini 2 dan 3, ya ini yang ke atas di sini, ini yang ke bawah. Jadi arah semakin ke bawah maka semakin negatif, maka sedangkan semakin positif jika garisnya semakin ke atas. Nah, ini menunjukkan bahwa dua vektor ini berada pada garis ini. Ya, dari kumpulan vektor yang dua yang tadi berada pada garis yang ini. Nah, jadi kita tahu rentang dari vektor. Rentang dari kumpulan vektor 2, 3 dan 4, 6 adalah garis ini. Ya, berada di garis ini. Garis ini kita sebut dengan garis kolinier. Ya, garis ini kita sebut dengan garis kolinier. Jika dua garis ini kolinier, nah pada kasus ini kita tahu vektor ini kolinier, jadi rentang yang kita hasil reduksi pada garis ini tidak menunjukkan beberapa vektor seperti vektor yang di sini, ya kombinasi dari ini. Jadi tidak menunjukkan vektor yang ini. Jadi yang menunjukkan vektor di sini adalah garis lurus yang di sini. Nah, hubungannya di sini bahwa di sini kita punya kombinasi linear yang ini. Nah, kita bisa sebutkan kumpulannya adalah linear tidak bebas. Iya. Jadi, kumpulan vektor yang ini adalah kumpulan yang
linier tidak bebas. Nah, linier tidak bebas maksudnya di sini adalah kumpulan ini menunjukkan beberapa kombinasi dari vektor yang lain, di mana vektor tersebut menunjukkan vektor yang satunya lagi. Nah, jadi pada kasus ini kita tahu arah dari vektor tersebut dan kita punya dimensi yang baru. Nah, mari kita lihat, bayangkan bahwa jika kita punya, saya buatkan garis di sini vektor. Kita punya dua vektor dan seperti ini kita bisa tentukan dimensi dari dua vektor ini, di mana vektor yang ketiga di sini adalah koplanar. Nah, ini adalah merupakan arah tambahan dari kedua vektor Y ini yang linier tidak bebas. Jadi rentang dari vektor pada bidang datar ini, ini merupakan misalnya ada bidang datar, maka vektor pada bidang datar ketika kita tentukan aja rentangnya, maka vektor yang lain, maksudnya di sini vektor yang berada di bidang datar ini dapat menunjukkan kombinasi linier dari vektor dan vektor lainnya. Jadi vektor yang hijau misalkan kita tambahkan. Nah, dan rentang dari semua vektor ini adalah kumpulan linier yang tidak bebas. Nah, agar rentang dari ketiga vektor ini kita dapatkan lebih dari 3 dimensi, yaitu pada R3 atau 3 vektor ini akan kita keluarkan dari bidang datar, maka vektor yang ini tidak dapat menunjukkan bidang datar ini karena berada di luar bidang datar dan bukan kombinasi linier. Jadi jika kita mempunyai sebuah vektor di sini, ini, 3 ini, maka dia harus linier bebas. Nah, mungkin terlalu abstrak, saya gambarkan lagi di bawah di sini. Saya akan berikan contoh jika saya punya vektor, saya punya vektor 2, 3, dan vektor yang lainnya 7, 2, dan vektor yang ketiga saya punya 9 dan 5. Nah, apakah ini independen linier atau maksud saya linier bebas atau linier tidak bebas? Mari kita lihat. Kita akan kalikan ini dengan skalar. Mungkin ini adalah linier bebas, tapi coba kita lihat. Misalkan ini adalah V1. Ini vektor V1 tambah V2 yang ini sama dengan V3, maka vektor yang ketiga adalah kombinasi linier dari dua vektor yang ini. Jadi ini adalah kumpulan linier tidak bebas. Seperti itu. Nah, jika kita tunjukkan, kita gambarkan pada koordinat di sini. Kita bisa lihat, kita gambarkan ini pada 2 dimensi. Kita punya 3 vektor. Kita punya 3 vektor. Misalkan tadi kita punya 2 dan 3. Vektor 2 dan 3 di sini. Ini yang pertama. Yang ini. Dan vektor 7, 2. Yang kedua. 7, 2. Di sini 7, 2. Nah, ini adalah vektor kedua, V2. Nah, maka titik ini menunjukkan beberapa kombinasi linier dari dua vektor. Nah, coba kita lihat rentang dari V1, V1 dan V2 ini sama dengan R2. Ini maksudnya adalah setiap vektor yang berada di sini dapat menunjukkan kombinasi linier dari dua ini. Nah sekarang vektor 9 dan 5. 9 dan 5. Ini 9 dan 5. Nah,
Nah, ini juga berada di R2 vektor yang ini. Jadi kita punya dua dimensi dari kumpulan R2. Nah, kita bisa lihat di sini V3 dan kita tahu tadi V1 V2 adalah kombinasi linier dan saya harap dengan melihat hubungan ini kita tahu rentang dan bahwa ini adalah linier bebas. Nah, jadi kita bisa lihat ya yang selanjutnya, contoh yang lainnya saya punya vektor 7, 0, kemudian ini adalah V1 dan saya punya vektor kedua adalah 0, min 1, ini V2. Nah, apakah kumpulan ini linier bebas? Apakah kumpulan ini? Nah, kita akan tunjukkan bahwa bagaimana kombinasi ini. Nah, dari kombinasi dua vektor ini kita akan coba skalakan ya, kita buat perkalian dari vektor ini biar kita tahu kita kalikan di sini dengan konstanta. Nah, di sini kita punya 0. Nah, kita dapat kalikan ini langsung. Di sini juga kita dapat kalikan dengan min 1 di sini. Dan 0 di sini. Jadi kedua vektor ini menunjukkan sebuah kombinasi di mana dua ini adalah linier bebas. Kita bisa lihat di grafik di sini, kita gambarkan 7 dan 0. 7 dan 0 ya kita gambarkan di sini. 7 ya 7,0 kemudian 0, min 1. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas ini kombinasi linier dari dua ini pada R2, maka rentang dari vektor V1 dan V2 sama dengan R2. Nah, yang menarik lain lagi di sini, jika kita tadi katakan rentang dari V1 dan V2 sama dengan V3. Nah, bagaimana rentang dari V1, V2, V3? Ya, contoh yang di sini. Saya telah tunjukkan tadi vektor yang ketiga menunjukkan kombinasi linier dari dua vektor yang ini. Nah, kita bisa gambarkan tadi yang di sini, ya. Ini adalah rentangnya. Nah, kalau yang di sini, ya, yang 9 dan 5 ini tidak akan merubah kombinasi linier pada R2 di sini. Jadi kita butuhkan rentang dari R2, ya, bidang datar dua dimensi. Di sini kita tidak punya basis normal, kita akan gunakan basis mungkin basis yang lain atau kumpulan vektor yang menunjukkan R2 di mana yang ini tidak memenuhi untuk basis R2. Nah, coba saya berikan kasus yang lain ya 3 dimensi. Jika kita lihat di sini saya punya vektor 2, 0, 0 dan kita lihat di sini vektor yang kedua adalah 0, 1, 0 dan vektor yang ketiga adalah 0, 0, 7. Nah, ini adalah 3 dimensi, ya vektor 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan lihat apakah vektor ini linier bebas atau linier tidak bebas. Nah, dengan kombinasi vektor yang ini, ya yang ini kita punya bukan 0 di sini, 3 vektor ini, dan kita bisa dapatkan yang lainnya di sini 0, ya vektor yang kedua dan pertama. Kemudian kombinasi dari ini kita akan dapatkan di sini ini persamaan bukan 0, di sini kita punya 1, ya. Nah, jadi kumpulan ini kita bisa sebut adalah linier bebas. Nah, kita coba gambarkan di grafik di sini. 3 vektor ini tidak berada
tidak berada pada garis yang sama di sini. Jadi dia bebas. Nah, misalkan kita gambarkan grafik di sini 200 di sini, kemudian 010 di sini, sedangkan yang 007 kita dapat buatkan grafik di sini. Nah, jadi tiga vektor ini adalah linier bebas. Soalnya dia tidak berada pada garis yang sama di sini. Nah, jadi rentang dari vektor ini adalah penjumlahan dari tiga arah ini pada R3. Nah, pada video selanjutnya saya akan balik lagi bagaimana melihat bentuk formal dari definisi linier tidak bebas dan beberapa contoh yang lainnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.